Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang lalu kita sudah membahas bab yang ke-45. Jadi sudah selesai belum? Bab 45. Terakhir ini ya. Bab 45 ini menjelaskan tentang hukum mencela, membenci atau mencaci maki massa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit kita ulang. Pembahasan ini disampaikan oleh muallif di dalam Kitab Tauhid, karena sesungguhnya ketika orang tidak mengindahkan masalah ini dalam hidupnya, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, memelihara dan juga mengatur perjalanan waktu, perjalanan masa ataupun musim. Dan orang-orang jahiliyah ketika mereka tertimpa musibah, bencana atau malapetaka, mereka mencaci massa. Maka di dalam bab ini disampaikan larangan untuk mencaci maki massa. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan dan mengatur massa adalah Allah. Allah yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala yang kuasa untuk mengganti atau membolak-balikan masa, juga musim bagi manusia. Menghina masa berarti menghina pekerjaan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pekerjaannya kemudian dihina, maka berarti dia juga telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli tauhid, mereka tidak mencaci maki massa. Kita simpulkan ya penjelasan yang disampaikan oleh para ulama bahwa hukum mencela massa itu dibagi menjadi 3. Dalam masalah ini ada 3 hukum atau 3 rincian hukum. Yang pertama, sekedar pemberitaan saja, menyampaikan berita, menyampaikan informasi tanpa ada tujuan mencaci maki atau mencela.
Contoh, ini hari ini panas banget ya. Kalau ada ucapan seperti ini, dia sekedar menyampaikan informasi tentang cuaca, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini hukumnya boleh. Karena dia hanya sebatas menyampaikan kenyataan yang terjadi pada waktu itu yang dialaminya. Hari ini kok panas banget ya. Hari ini dingin banget. Hari ini cuacanya redup. Barakallahu fiikum. Sekedar untuk menyampaikan informasi, maka hukumnya boleh. Dan ini pernah terjadi pada Nabi Lut alaihi salam. Ya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Hud ayat yang ke-77. Nabi Lut alaihi salam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadha yaumun 'asib." Dan ketika datang utusan-utusan kami, yakni para malaikat, ketika datang para malaikat kepada Lut, maka dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Kemudian Nabi Lut alaihi salam menyatakan, "Hadza yaumun 'asib." Ini adalah hari yang amat sulit. Nabi Lut di sini bukan sedang mencela hari. Beliau hanya sekedar menginformasikan kedatangan para malaikat, utusan-utusan Allah ini menjadikan hari beliau hari yang amat sulit. Kenapa, Bu? Kenapa Nabi Lut mengatakan seperti itu? Ini hari yang amat sulit. Surat apa tadi? Hud ayat 77. Kenapa Nabi Lut menginformasikan hadza yaumun 'asib? Ini hari yang susah. Ini hari yang sulit. Hari yang amat sulit. Kenapa ini? Karena datangnya para tamu ini. Para tamunya adalah malaikat. Mereka bersosok manusia, laki-laki yang berwajah tampan. Bagi Nabi Lut, ini hari yang amat sulit. Kenapa? Karena kaumnya itu para penyuka sesama jenis. Begitu. Nanti berbahaya, keamanannya bisa terancam. Begitu. Nanti akan banyak laki-laki yang menggoda tamu-tamunya Nabi Lut ini. Barakallahu fikum. Nah, kalimat hadza yaumun 'asib ini sekedar menginformasikan, karena tidak mungkin ya seorang nabi, yakni Nabi Lut alaihi salam, kemudian mencaci maki masa. Beliau di sini sedang menginformasikan saja kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Karena berat tentunya. Baik. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, itu yang pertama ya, hanya bermaksud menginformasikan cuaca atau waktu yang sedang dijalani saja. Ini boleh. Yang kedua, mencela waktu atau masa dengan keyakinan bahwa Allah yang menakdirkannya. Dia paham yang menakdirkan panas banget itu ya Allah. Yang menetapkan musim itu sangat dingin ya Allah. Tapi dia tetap mencelaknya. Tetap mencelaknya. Barakallahu fikum. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram.
Contohnya apa, Bu? Contoh yang kedua ini apa? Mencela waktu, tapi masih dalam keyakinan Allah yang menentukan segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu, dia sekedar mencela saja. Contohnya ya misalkan, sial ini hari ini. Kemudian dia sandarkan ke hujan misalnya. Ini gara-gara hujan. Ya gara-gara hujan saya terpeleset, saya jatuh, motor saya rusak, tangan saya patah. Barakallahu fikum. Nah kalimat ini mencela hujannya. Maka ini kalimat yang haram. Ketika ditanya, "Antum kok begitu? Bukankah segala sesuatu ditakdirkan Allah?" Iya, Anda juga paham. Allah yang nakdirkan. Ini hujan ini tidak bisa bersahabat. Dicela hujan. Nah ini hukumnya haram. Hukumnya haram dan bisa mengarah kepada kerusakan iman. Karena semua dosa dan maksiat itu mengurangi kadar keimanan. Yang ketiga, ini yang paling parah, mencela masa dengan keyakinan bahwa masa itulah pelakunya. Ini bencana karena memang saat ini bulan Suro. Bulan Suro itu menurut sebagian orang bulan apa, Bu? Bulan sial. Bencana ini ya memang terjadi karena memang ini bulan Suro. Ini bulan bencana. Nah, dia meyakini bahwa bencana ini gak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Dia yakini bahwa suroknya inilah yang menjadikan bencana. Atau misalkan bulan Safar. Bulan Safar. Sebagian orang meyakini bahwa Safar itu bulan sial. Kalau Suro bulan apa, Bu? Ada orang Jawa di sini? Suro itu bulan apa? Suro itu bulan yang ada Asyura di dalam bulan Muharram. Kalau Safar, nah itu bulan yang kedua. Bulan Muharram, bulan Safar. Orang kita nyebutnya bulan Safar. Kalau ada anak itu nakal, itu kadang ditanya, itu lahir dulu bulan apa? Kalau kemudian dijawab bulan Safar, oh pantas, ya, pantas anaknya mucil karena lahirnya di bulan Safar. Nah kalau dia meyakini Safar itulah yang menjadikan anak itu nakal, maka ini hukumnya apa? Syirkun akbar. Ini hukumnya syirik besar. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah wassalamah. Anak itu nakal, yang disalahkan siapa, Bu? Anaknya atau orang tuanya? Ya orang tuanya. Kenapa tidak ngurus anak, tidak menjaga, tidak memelihara, tidak mendidik anak? Pada dasarnya anak itu bukan nakal. Gak ada anak yang nakal. Karena anak membawa fitrahnya yang suci. Baik. Yang ada adalah mungkin orang tuanya yang belum paham bagaimana cara mendidik anak. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu 3 rincian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum pembahasan ini. Jadi kalau sekedar menginformasikan, maka ini dibolehkan. Yang kedua mencela, namun tetap dalam keyakinan Allah yang menakdirkan segala sesuatu, maka ini hukumnya haram, bisa mengurangi kadar ketauhidan. Yang ketiga, kalau mencelaknya itu dengan keyakinan bahwa waktu itulah yang menjadi pelakunya,
maka ini hukumnya menjadi syirkun akbar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, nanti termasuk pembahasan masalah mencela angin, sama juga. Angin itu bagian juga dari massa. Angin itu makhluk Allah yang tunduk kepada ketetapan Allah. Dia mau kencang, dia mau semi kencang, ataukah dia bahkan membawa madarat. Ya, ada berapa jenis angin yang berbahaya? Ada angin topan, ada angin puting beliung, ya, ada badai angin. Barakallahu fikum. Kadang angin itu kencang, kadang angin itu lambat, kadang angin itu spoi-spoi, kadang angin juga sejuk, kadang juga angin itu membawa hawa panas. Itu semua berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di satu waktu angin itu kurang menyenangkan kita, kurang menyenangkan manusia, ya jangan dicaci maki. Hal itu tentu sama saja dengan mencaci maki Allah yang kemudian mengatur dan menentukan, menetapkan ya angin tersebut. Dan siapa yang mencaci maki angin atau apapun dari bagian-bagian massa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, berarti terdapat indikasi rendahnya tauhid pada diri orang tersebut. Rendahnya pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, la tasubburri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencaci maki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari angin, maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya, kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan apa yang terkandung di dalamnya, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itu yang menjadi petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi itu ya selalu mengaitkan kita, mengikatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambungkan dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi segala sesuatu yang serba nikmat dalam hidup kita, selalu Nabi mengarahkannya kepada Allah dengan zikir dan doanya. Demikian pula di saat kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, menyulitkan, membuat kita susah, yang membuat kita serba tidak enak, maka Allah dan Rasul-Nya pun membimbing kita untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nilai-nilai ketauhidan yang seharusnya ya tertanam di dalam jiwa dan raga kita. Jika orang sudah mampu seperti itu, insya Allah setidak-tidaknya nilai-nilai iman, nilai-nilai ketauhidannya akan terjaga pada dirinya. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas bab yang ke-46. Bab tentang penggunaan gelar Qadhi al-Qudat. Qadhi al-Qudat. Qadhi al-Qudat itu hakimnya para hakim.
atau yang semisal dengan itu, Malikul Amlak. Malikul Amlak. Malikul Amlak berarti raja di raja, atau Syahansyah. Syahansyah juga sama, walaupun Syahansyah ini kalimat Farisiyah, dia bahasa Persia. Syahansyah sering dipakai nama ini. Rudian Syah, Yudian Syah, Ardian Syah, Perdian Syah. Biasanya orang mana dulu? Orang Banjar. Saya pertama datang ke Balikpapan itu disangka orang Banjar. Namanya Yudian Syah. Baik. Jadi Syah itu artinya raja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bab 46 ini juga disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Tentu semuanya dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, diantaranya adalah mengagungkan Allah di dalam asma dan sifatnya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifat yang maha sempurna. Nama dan sifat Allah tidak boleh disekutukan dengan makhluknya. Oleh karenanya, setiap bentuk mempersekutukan Allah dengan makhluknya ini harus diingkari. Termasuk menamakan sebagian makhluk dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Ta'ala saja. Nama-nama atau sifat-sifat yang hanya pantas disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ini tidak boleh dijadikan nama untuk menamai makhluk, menggelari makhluk. Gelar yang hanya pantas untuk Allah ya untuk Allah saja, tidak boleh disematkan kepada manusia. Nah, diantaranya seperti di bab ini, Qadil Qudat, hakimnya para hakim, hakim dari seluruh hakim. Ini gelaran yang tidak bisa disematkan kepada manusia. Orang yang paling hikmah itu siapa? Yang paling hikmah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hakim, yang paling maha menentukan dan memutuskan perkara. Itu hanya Allah. Jadi Qadil Qudat ini gelar yang hanya pantas untuk Allah, hakimnya para hakim. Demikian pula Malikul Amlak, rajanya para raja, raja di raja. Atau Syahansyah, yang artinya sama. Gelaran-gelaran ini hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini muallif rahimahullahu ta'ala mengingatkan ada dua riwayat yang disampaikan di sini. Pertama, riwayat yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhna'a ismin indallah rajulun tusamma Malikul Amlak. Tusamma Malikul Amlak. Baik. Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma Malikil Amlak. Tasamma Malikil Amlak. La malika illallah. Qala Sufyanu mithlu Syahansyah. Sesungguhnya gelar atau nama yang paling hina di hadapan Allah adalah seseorang yang menggunakan gelar Malikil Amlak, yakni
raja di raja. La malika illallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada malik, tidak ada raja yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Kemudian Sufyan berkomentar, ini juga seperti gelaran syahansyah, yang artinya sama, raja di raja. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi aghyadhu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat adalah yang bernama atau bergelar yang tadi disebutkan, Malikul Amlak atau Syahansyah atau Qadhil Qudat. Ya, ini semuanya tidak boleh disematkan kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau kemudian gelaran itu disebutkan tapi dengan pembatasan? Misalkan dibatasi dengan kelompok, dibatasi dengan daerah, atau dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Contoh misalkan di Indonesia ini tidak ada Malikul Amlak, ya, kecuali si fulan. Di Indonesia ini Malikul Amlaknya si fulan. Misalkan disebutkan nama presidennya. Boleh tidak? Raja di raja yang ada di Indonesia ini Fulan bin Fulan, ya, menyebutkan nama presidennya. Boleh tidak? Boleh tidak, Ibu? Ibu masih sama saya ini? Hah? Coba panggilin lagi hatinya supaya kesini lagi. Jangan pada ngelamun, ini kayaknya pada ngelamun, Ibu. Kalau dibatasi boleh tidak? Misalkan Malikul Amlak Indonesia, ya, Fulan bin Fulan, nyebutin nama presiden. Boleh? Hukumnya boleh nggak kalau dibatasi hanya Indonesia saja nih? Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Telah berselisih. Baik, kalau dibatasi kata para ulama boleh. Di Indonesia ada raja nggak, Ibu? Ada sultan nggak? Ada Sultan Hamengkubuwono, kan ada. Di Kaltim ini juga ada Raja Kutai. Mana lagi yang ada kerajaan? Di Solo ada Sultan. Di Cirebon mungkin juga ada. Kemudian di beberapa daerah, begitu ya, kesultanan kerajaan itu ada dan turun temurun. Baik. Raja di raja di wilayah Indonesia siapa? Presiden, ya kan? Mereka semua tunduk kepada presiden nggak? Tunduk. Walaupun mereka sultan, walaupun mereka raja di daerahnya masing-masing, tetap mereka di bawah kekuasaan NKRI yang dikepalai oleh seorang presiden. Nah, kalau kita batasi untuk wilayah Indonesia saja boleh, tapi kalau dimutlakkan begitu saja, Malikul Amlak di jagat raya ini adalah Fulan bin Fulan, ya tidak boleh. Bisa dipahami, Ibu? Walaupun tentu sebaiknya tidak digunakan kalimat Malikul Amlak, walaupun hanya membatasi di satu wilayah tertentu, di satu waktu tertentu, atau di satu tempat tertentu. Ya, sebut saja sebagaimana istilah-istilah yang berlaku. Kalau tingkat 2 ya wali kota atau bupati. Tingkat 1 ya gubernur. Kemudian kalau negara kesatuan ya presiden, kan begitu. Itu akan lebih selamat ya daripada mengucapkan gelaran-gelaran tadi.
Barakallahu fiikum. Jadi kalau dibatasi dengan kelompok, dengan daerah, atau dengan waktu tertentu, nah ini dibolehkan. Kenapa demikian? Karena tentu sudah tidak setara lagi dengan Allah. Kalau Allah kan beneran Malikul Amlak. Allah Qadil Qudat, tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Nah, kalau sudah dibatas-batasi per wilayah, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Karena berarti kita tidak mensetarakan makhluk dengan Khaliknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang mirip atau yang semacam dengan istilah Malikul Amlak atau gelar Qadil Qudat, di sana ada beberapa gelaran yang disematkan oleh sebagian manusia kepada sosok atau tokoh tertentu. Misalkan Syekhul Islam. Syekhul Islam. Ini gelar juga, ibu yang dirahmati Allah. Syekhul Islam. Kalau harfiahnya apa? Syekh. Syekhul Islam berarti syekhnya Islam. Begitu ya. Nah ini kalau yang dimaksudkan dengan gelar ini bahwa seluruh hukum Islam merujuk kepadanya, ini tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang menguasai seluruh ilmu. Ilmu Allah itu maha luas. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang kemudian bisa mengumpulkan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dimaksud dengan Syekhul Islam itu adalah pusatnya semua hukum Islam, itu merujuk kepadanya, ini tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud dengan gelar Syekhul Islam itu adalah gelar yang disematkan untuk seorang mujaddid. Mujaddid, ya, mujaddid itu pembaharu dinul Islam. Yang tadinya Islam itu mundur menjadi hidup kembali. Yang tadinya gairah beragama itu kendor, loyo, kemudian menjadi semangat kembali dengan kehadiran sosok ulama ini. Maka yang seperti itu tidak masalah, diperbolehkan. Dan itu biasanya yang disampaikan oleh para ulama ketika menyematkan gelar Syekhul Islam kepada satu tokoh tertentu. Yang dimaksud itu. Jadi Syekhul Islam ini pembangkit Islam. Yang tadinya Islam ini awalnya mundur, kemudian dengan kehadiran tokoh ini, maka Islam menjadi jaya kembali. Yang tadinya manusia loyo, ya, di dalam beragama, ini menjadi semangat kembali dengan kehadiran sosok ini. Nah, itulah Syekhul Islam. Biasanya ini gelaran yang disematkan kepada para mujaddid. Ada juga gelar Al-Imam. Boleh tidak ini gelar ini? Boleh. Nabi sendiri menggelari orang yang suka di depan kalau sholat berjamaah dengan gelar imam. Ya. Sama siapa antum berangkat? Sama Pak Imam. Namanya bukan imam, cuman orang menyebutnya dengan Pak Imam karena dia suka jadi imam masjid. Boleh, gelar ini boleh. Namun tentu ya jangan sembarangan menggelari imam. Imam itu ya diberikan kepada memang yang pantas untuk mendapatkannya. Ada lagi gelar yang disebut dengan Hujjatul Islam atau Hujjatullah, hujjahnya Allah atau hujjahnya Islam. Syaikhul Utsaimin menjelaskan gelaran ini sebaiknya tidak disematkan kepada siapapun. Ya. Karena tidak ada yang berhak menjadi hujjah dari Allah
menjadi hujahnya Islam kecuali para nabi dan rasul. Sedangkan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Jadi hujjatullah atau hujjatul Islam ini sebaiknya tidak disematkan kepada siapapun. Walaupun ya sebagian orang ketika mentokohkan satu sosok tertentu sering digelari hujjatullah, hujjatul Islam. Barakallahu fiikum. Syekh Utsaimin mengingatkan, jangan menggelari siapapun, ya termasuk para ulama rabbani ya dengan gelaran ini. Karena hujjatullah ini berat, ya, ini tugas yang berat. Hujjatul Islam itu tugasnya atau amanah yang diamanahkan, dibebankan kepada para nabi dan rasul. Kalau gelar ayatullah, ayatnya Allah, boleh tidak? Boleh tidak, Ibu? Ibu ayatullah bukan? Hah? Ibu ayatullah bukan? Bukan. Bukan atau iya? Ayat itu apa sih? Tanda, ya kan? Kalau yang dimaksud dengan ayatullah itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah, ya benar, kita ini semua ayatullah. Di pembahasan salah satu usul kan sudah dibahas. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat-ayat Allah adalah makhluk-makhluk ciptaannya, ya kan? Wa ana kullu syai'in siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam, ayat. Ya kan? Wa ana wahidun min dalikal alam. Dan aku adalah salah satu di antara bagian alam itu. Alam yang menjadi alamat, tanda tentang kebesaran, kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud ayatullah itu adalah kita sebagai makhluk Allah yang menjadi tanda tentang kekuasaan, kemahabesaran, tentang keberadaan Allah, maka tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan ayatullah itu, ya, dia itu makhluk khusus yang memiliki kehebatan, keluar biasaan yang sangat luar biasa, maka tidak sepantasnya. Nah, sebagian orang ketika bersikap hulu kepada satu sosok tertentu, ya dia menyematkan biasanya, dia menyematkan gelaran ini untuk dirinya, ayatullah. Nah, ini ayatnya Allah. Nah, kalau yang itu yang dimaksud tidak boleh, begitu ya. Ada juga gelar mufti, gelar hakim. Boleh tidak ini? Mufti, Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Boleh tidak? Dewan Fatwa berarti mufti, para mufti. Boleh? Kalau hakim? Boleh. Hakim pengadilan agama. Gelar ini boleh jika orang itu memang pantas untuk mendapatkan gelar tersebut. Makanya Dewan Fatwa di Majelis Ulama Indonesia itu rata-rata adalah para tokoh agama yang mumpuni di bidang keilmuan Islam sesuai faktnya masing-masing. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli muamalah, ada yang ahli di bidang akhlak. Dikumpulkan semua menjadi satu Dewan Fatwa. Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di Saudi ada namanya Lajnah Daimah. Lajnah Daimah. Di masing-masing negara kaum muslimin biasanya ada
ya dewan fatwa, kemudian juga para hakim. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa gelaran yang sering kita dengar ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ada Syekhul Islam, ada Al-Imam, ada Hujjatullah atau Hujjatul Islam, ada Ayatullah, ada juga Mufti dan Hakim. Baik. Tentu gelaran-gelaran ini ada yang pantas untuk disematkan, ada yang tidak. Ya. Semua itu harus kita pahami dengan baik sehingga kita berhati-hati. Ya, jangan sampai menggelari makhluk apa yang tidak sepantasnya disandang gelar tersebut oleh makhluk. Intinya semuanya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bab berikutnya. Bab ke-47. Memuliakan asma, nama-nama Allah Ta'ala, dan mengganti nama untuk tujuan ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama-nama itu kan ada yang khusus bagi Allah. Nah, nama-nama khusus bagi Allah ini tidak boleh diberikan kepada manusia. Jika ada di antara manusia yang memiliki nama-nama khusus bagi Allah tadi, maka dia harus menggantinya dengan nama yang tidak melanggar ketentuan syariat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini disampaikan riwayat dari Abu Syuraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah. Kunyah itu sebutan nama atau panggilan. Abu atau Ummu, nah, itu kunyah namanya. Jadi Abu Syuraih ini dulu punya kunyah Abul Hakam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqain. Faqala ma ahsana hadza fama laka minal walad. Qultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Qala faman akbaruhum? Qultu Syuraih. Faqala fa'anta Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika Abu Syuraih itu sebelumnya beliau berkunyah Abul Hakam, Nabi bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakam. Al-Hakam itu Allah, wa ilaihil hukmu, karena hanya kepadanya segala hukum itu, ya, segala perkara dimintai keputusan hukumnya. Hanya kepada Allah segala perkara dimintai keputusannya. Faqala Inna qaumi, kemudian Abul Hakam ini berkata kepada Nabi, sesungguhnya apabila kaumku berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku berikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama ridho menerimanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya hal ini. Jadi Abul Hakam di sini, beliau itu menceritakan kronologisnya kenapa sampai dikunyahi Abul Hakam. Masya Allah, ternyata beliau itu dulunya juru damai. Jadi kalau ada kaumnya yang berselisih, beliau yang menjadi juru damainya. Dan keputusan hukumnya itu selalu disepakati dan diridhoi, sehingga yang tadinya berselisih jadi damai. Masya Allah, sampai dikunyahi dengan Abul Hakam.
Nah, di sini Nabi menegurnya. Al-Hakam itu Allah. Ya, Al-Hakam itu Allah. Terus Nabi memberikan solusi. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu memiliki anak? Kemudian Abul Hakam menjawab, ya ada. Yakni Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Siapakah di antara mereka yang paling tua? Kemudian kata Abul Hakam, Syuraih. Oh, kalau demikian kata Nabi, fa anta Abu Syuraih. Ya sudah, kamu berkunyah saja dengan Abu Syuraih. Bapaknya Syuraih. Begitu. Nah, ini diantara dasar untuk berkunyah. Untuk berkunyah. Ibu-ibu di sini pada berkunyah enggak? Hah? Semuanya ya. Rata-rata berkunyah. Makanya umu siapa? Umu fulana, umu fulan, gitu kan? Nah, biasanya diambil dari anak laki-laki yang paling tua. Anak laki-laki yang paling tua. Begitu. Allahu Akbar. Bagaimana kalau dengan anak perempuan? Ya boleh saja. Boleh. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan riwayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti julukan Abul Hakam. Kenapa? Kenapa Nabi mengganti kunyahnya Abul Hakam? Karena kunyah itu atau julukan tersebut itu hanya pantas dimiliki oleh Allah. Al-Hakam. Al-Hakam huwa Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tempat dikembalikannya semua keputusan hukum. Ini tidak layak disandang oleh manusia. Begitu ya. Rujukan setiap hukum dari Allah, begitu ya. Tidak bisa disematkan kepada manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau Abul Hakam kemudian disematkan kepada manusia, itu sama saja dengan Abullah, ya kan? Karena Al-Hakam itu Allah. Al-Hakam adalah Allah yang menjadi rujukan dalam setiap hukum. Nah, kalau kemudian ini dijadikan kunyah Abul Hakam, Ummul Hakam, berarti sama saja Abullah, Ummullah. Bapaknya Allah, ibunya Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Nah itu. Jadi tidak pantas. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di samping itu bisa juga karena maksud Al-Hakam adalah orang yang menjadi rujukan hukum yang mesti benar dan tidak bisa ditolak. Al-Hakam, rujukan hukum yang pasti benar, tidak bisa ditolak. Nah, ini juga kan tidak bisa disandang oleh manusia. Emang manusia akan benar terus, Bu? Tidak. Manusia ada khilafnya, manusia ada futurnya, manusia ada lengahnya, manusia ada lupanya. Begitu kan? Kemudian semua ucapan keputusan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Ya, kecuali keputusan Allah, kemudian keputusan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dengan demikian berarti hakam ini tidak bisa disematkan kepada makhluk. Ya, tidak bisa disematkan kepada makhluk. Barakallahu fikum. Maka diganti oleh Nabi. Sudah Abu Syuraih saja. Begitu ya. Abu Syuraih saja. Ini semua dalam rangka memuliakan, mengagungkan asma ya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang khusus hanya untuk dirinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Nah, di sana ada nama-nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh disematkan untuk manusia. Yakni diantaranya Allah. Tidak boleh ya. Nama Allah ini kemudian disematkan untuk manusia. Ibu punya anak, dikasih nama, siapa nama anaknya? Allah. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu nama khusus bagi Allah. Kemudian Ar-Rahman. Rahman. Boleh? Tidak boleh. Rahman tidak boleh, Ibu. Itu nama khusus bagi Allah. Loh, kenapa? Tadi Allah nggak boleh karena Dzul Uluhiyah. Allah itu yang berhak disembah. Makhluk kan nggak bisa disembah. Makanya nggak boleh dijadikan nama makhluk. Rahman juga nggak boleh. Kenapa? Kenapa, Bu? Hah? Ya, ini nama Allah. Kenapa sampai tidak boleh dijadikan nama manusia? Dari maknanya. Makna Rahman itu apa? Hah? Makna Rahman itu apa? Maha pengasih atau penyayang? Dua-duanya sama. Jadi Rahman itu apa artinya? Itu mah terjemahan, Ibu. Makna. Kalau tadi Allah Dzul Uluhiyah, Dzul Ubudiyah, zat yang memiliki hak untuk disembah, diibadahi. Makanya tidak boleh makhluk dinamakan Allah. Nah, kalau Rahman itu apa artinya? Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Itu artinya. Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat maha luas tanpa batasan. Maha luas tak terbatas. Manusia ada yang bisa begitu? Kasih sayang manusia ada yang tak terbatas, tak lekang oleh waktu. Ada? Oh, tidak ada. Suami ibu kalau bilang cintaku padamu sehidup semati, ya. My love forever for you. Cintaku hanya untukmu selama-lamanya. Ibu paling bilang apa, Bu? Rap. Ibu kalau mati duluan, suami ibu pasti kawin lagi. Nggak ada itu ceritanya. Orang masih hidup dia pengen kawin lagi. Kalau dia sudah mati, ya kan, Ibu? Tapi insya Allah bukan suami ibu yang di sini. Ini mah para suami ibu-ibu di sana, yang sekarang sedang di sini juga. Itu, Ibu, gak ada manusia yang kasih sayangnya itu maha luas tanpa batas. Gak ada. Artinya apa tuh? Artinya apa, Ibu? Nama ini gak layak disandang manusia. Gak layak, gak pantas. Kenapa? Karena gak bisa. Gak ada yang bisa seperti itu. Gak ada yang bisa. Nah, makanya ini nama khusus bagi Allah. Boleh ada nama ini tapi depannya pakai Abdul. Jadinya Abdurrahman. Kalau Abdurrahman itu nama paling baik. Nama yang paling indah, yang paling dicintai, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Abdullah dan Abdurrahman. Begitu. Allah tadi juga sama. Kalau di depannya pakai pakai Abdul, nama yang mu'abbad. Depannya pakai Abdul, maka menjadi nama yang paling indah, nama yang paling dicintai, Abdullah, Abdurrahman. Kemudian nama yang juga khusus bagi Allah, Al-Khaliq. Apa, Bu?
Al-Khaliq, yang maha pencipta. Kalau ada manusia serba bisa, dia bikin apa saja bisa, itu sesungguhnya bukan pencipta. Dia hanya merangkai apa yang sudah diciptakan Allah. Maka Al-Khaliq itu nama khusus bagi Allah. Kemudian yang khusus bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Ini juga nama khusus bagi Allah. Tidak boleh ya orang itu namain anaknya dengan Rabbul Alamin. Tidak boleh. Ini nama khusus bagi Allah. Rabb itu kan pemelihara, pengatur, pengurus. Al-Alamin, alam semesta. Ada orang yang mampu mengurus alam semesta ini, Bu? Nggak ada. Ngurusin keluarga saja repot. Mau ngurus alam semesta kayak apa? Gitu kan? Rabbul Alamin, ini nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Demikian intinya, wajib kita semua memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara bentuk mengagungkan nama dan sifat Allah, jangan ngasih nama kepada manusia dengan nama-nama yang khusus bagi Allah. Jangan menggelari manusia dengan gelar-gelar yang hanya layak disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menamai anak kita, maka namailah dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang islami, nama-nama yang sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya, dan juga kemudian bimbingan para ulama. Ya, ibu-ibu masih banyak yang merencanakan punya anak. Nah, nanti ngasih nama anak itu jangan sembarangan. Kalau ada yang sudah kadung dinamai dengan nama yang tidak baik, kalau masih memungkinkan diganti. Ya, nama-nama yang tidak boleh diantaranya nama-nama berhala. Ya, misalkan nama berhala Lata, Uzza, Manat, Ubal, ya. Atau kalau berhala di sekitar kita, misalkan Wisnu, apalagi Bu, Krishna, apalagi Dewi, Dewa, Sri, Santi, apalagi Sinta, apalagi pokoknya nama-nama dewa-dewi banyak sekali. Ya Ibu, ada yang namanya Sinta, Santi, Sri, Dewi, Ibu Dewi ada. Nah, sudah Ibu jangan mau dipanggil Dewi. Ibu punya anak, nama anaknya bagus, sudah dipanggil dengan nama anak ibu saja. Ummu, misalkan Ummu Khadijah, Ummu Aisyah, Ummu Fatimah, begitu. Ya, tinggalkan nama aslinya. Kalau masih bisa memungkinkan diurus, segala sesuatunya diurus. Misalkan nama anak ibu, nama yang kurang bagus, namanya misalkan Wisnu atau namanya Brahma. Barakallahu fikum. Dia punya data cuman hanya akte saja. Berarti sama kakak, begitu kan? Kartu keluarga. Nah, itu masih mungkin diurus tuh, Bu. Masih enak ngurusnya. Masih balita, ganti nama saja. Ganti nama, kemudian berarti ganti akte, ganti kakak. Tapi kalau yang sudah punya cucu, ya repot. Ya. Sudah ada berapa berkas yang kertas-kertasan itu, Bu, gitu ya. Sudah terlalu banyak. Makanya Ibu sampaikan saja ke teman-teman, jangan manggil saya dengan nama itu ya. Panggil saja saya dengan kunyah anak saya. Ya, Ummu Khadijah, gitu ya. Nah, begitu.
Jadi harus pakai ilmu, ngasih nama ke anak harus pakai ilmu. Ada ibu-ibu pernah cerita ke saya, Ustaz, di Jawa itu entah di kampungnya atau di kampung keluarganya. Jadi ada anak namanya Musyrikin. Ya. Masya Allah, itu nakal memang Ustaz. Loh, itu dari mana ngasih namanya? Katanya dari Quran. Ya. Dari Quran. Ya memang kalimat itu ada di Quran, Musyrikin. Ya. Dipanggilnya itu Ikin. Ternyata nama aslinya Musyrikin. Nah, berarti kan orang musyrik. Nah, ini tidak boleh, Ibu ya. Itu nama yang buruk. Nama yang buruk. Kasih nama-nama yang baik. Jadi ngasih nama itu Ibu, ngasih nama itu dengan nama yang mu'abbad. Itu yang paling bagus. Abdul Jabbar, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Qahar, Abdul Razzaq. Itu nama-nama yang mu'abbad. Nama para nabi dan rasul juga boleh. Sebagian ulama memakruhkan nama malaikat. Ya Jibril misalnya. Apalagi nama Israel. Nah, itu ngeri. Kalau datang Israel orang pada kabur. Nah, ini jangan. Nama malaikat sebaiknya tidak dipakai. Nama nabi, nama rasul boleh. Nama sahabat, orang-orang soleh yang maknanya baik, boleh, silahkan. Kemudian ketentuan berikutnya, namakan anak kita dengan bahasa Arab. Begitu. Walaupun kita bukan orang Arab, tapi usahakan namakan anak dengan nama yang berbahasa Arab. Ya. Nama ibu bahasa Arab bukan? Ada jamaah waktu saya pengajian, Ustaz, nama saya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, itu jangan. Kita muslim, mukmin. Begitu ya. Bahasa kita bahasa Arab, itu bahasa resmi. Bahasa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Bahasa akhirat, ya bahasa di alam kubur, itu bahasa Arab. Ibu ya. Jadi namakan anak dengan nama-nama dari bahasa Arab, walaupun kita bukan orang Arab. Ini kan kita muslim. Begitu ya. Muslim itu harus cinta bahasa Arab. Alhamdulillah, anak-anak saya namanya semua dari bahasa Arab. Nah, jadi begitu. Kalau ngasih nama ke anak, kasih nama pakai bahasa Arab yang maknanya makna yang baik, begitu ya, tidak berseberangan dengan syariat. Demikian. Walaupun kita bukan orang Arab, nama kita juga sudah kadung bukan nama Arab, tidak ada masalah. Semoga Allah mengampuni orang tua kita semua. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan sebagian orang, mohon maaf, sebagian orang ngasih nama anaknya pakai bahasa Spanyol, pakai bahasa Ibranika, gitu ya. Ini nggak usah. Ya, kita itu muslim. Ya, bahasa kita bahasa Arab, bahasa resmi. Maka namakan anak-anak kita dengan bahasa Arab. Ada juga yang pakai bahasa Turki, ya, bahasa Inggris. Ibu orang Inggris pantas gitu ya dengan namanya. Ya namanya Jackie, gitu kan? Ya pantas dengan tampangnya, hidungnya mancung, ya kulitnya putih. Adik kita namanya nama bule, orangnya orang ireng gitu. Jadi kan tidak nyambung. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Ya intinya berilmu dahulu sebelum memberikan nama kepada anak-anak kita. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pembahasan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidznillah ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi. Ada pertanyaan, Bu? Nanti berikutnya bab 48 tentang bersenda gurau dengan menyebut Allah, Al-Quran
dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.